Halo semua, kembali lagi di Besang. Pada video kali ini kami akan membahas video dengan judul Polisi Jujur, Pengawal Presiden Soekarno dari Pulau Sangihe. Dilansir dari berbagai media sosial, di masa lalu, Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia, pernah berkata, hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri ke-5. Kenyataannya masih ada satu lagi polisi jujur di Indonesia. Polisi tersebut adalah Inspektur Jenderal Dr. Andes Ursinus Elias Medelu. Ursinus beserta keluarganya menempati sebuah rumah di salah satu gang di daerah Oto Iskandar di Nata atau Otista, Jakarta Timur yang sering terkena banjir. Rumah itu dibelinya dengan cara mencicil seharga Rp100.000 per bulan. Sementara itu, pensiunnya hanya Rp200.000 per bulan. Untuk ukuran seorang pensiunan mayor jenderal, dia tidak mewariskan harta berlimpah kepada anak-anaknya. Bagi Ursinus, kejujuran adalah suatu sikap yang mulia bagi Tuhan. Ursinus adalah seorang tentara nasional Indonesia berpangkat kapten yang beralih menjadi polisi pada tahun 1948. Meskipun banyak peluang korupsi dan sebagainya, Ursinus tidak terpengaruh walaupun menjadi salah satu Irjen Pol paling miskin di Indonesia. Profil lengkap Irjen Pol Dr. Andes Ursinus Elias Medelu, polisi jujur, pengawal Presiden Soekarno dari Kepulauan Sangihe. Ursinus dilahirkan pada tanggal 6 April 1922 di Kampung Kaluwatu, Pulau Sangihe di wilayah Kerajaan Manganito. Ayahnya bernama Elias Hengkedame Medelu adalah seorang pendeta tamatan Seminari Teologia Depok, Jawa Barat tahun 1897 yang dibiayai oleh Pendeta E.T. Steller. Ibunya bernama Yosima Makahanap, anak seorang guru di Manganito. Ayahnya pernah berpesan, satu-satunya cara untuk maju adalah harus menguasai bahasa Belanda. Tanpa kemampuan itu, sulit menguasai ilmu pengetahuan. Ursinus menikah dengan istri pertama seorang gadis Jawa bernama Raden Ajeng Sumarni Suryatmaja pada tanggal 24 Juli 1952. Pemberkatan nikah dilakukan oleh pendeta Supit. Sejak menikah, Sumarni melahirkan 2 orang anak. Selanjutnya, rumah tangga mereka tak lagi serasi. Pada 31 Agustus 1956, mereka resmi bercerai. Setelah bercerai, Ursinus menikah lagi untuk kedua kalinya dengan gadis Sangihe bernama Napa Dahlia Adriana Christina Pontok. Napa adalah seorang anak dari Raja Kerajaan Kendahe Tahuna. Ayahnya bernama Christian Nomor Ponto, sedangkan ibunya bernama Adriana Kansir. Pernikahan mereka dilangsungkan pada tanggal 19 Maret 1959. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Ursinus adalah Ursinus mengawali sekolahnya di Sekolah Rakyat Manganito selama 2 tahun. Selanjutnya bersekolah di Christelijke Holland Ilanse School atau His Christen di Tahuna sampai tahun 1938. Karena bercita-cita menjadi seorang guru pada usia 16 tahun, Ursinus mulai bersekolah di Christelijke Hollands Ilanse Quick School atau disingkat HIK Kristen di Solo pada tahun 1938 sampai 1942. Pada saat bersekolah di Solo, di sekolah tersebut sudah ada 1 orang guru dari Sangihe yang mengajar keterampilan perempuan yaitu Ibu NN Makaminang. Selama bersekolah, biaya sekolah Ursinus ditanggung oleh pemerintah Belanda tetapi masih belum cukup. Ayahnya masih mengirim 10 gulden per bulan dan dibantu juga oleh kakaknya bernama Hilda yang sedang bekerja di Bojonegoro sebagai perawat sebanyak 4 gulden per bulan. Apa sih ini gulden? Gula aren. Ngerape. Di awal masa kemerdekaan tahun 1946 sampai 1948, Ursinus melanjutkan sekolah di Sekolah Guru Menengah Tinggi atau disingkat SGMT Yogyakarta. Karena sekolah tersebut ditutup oleh Belanda, Ursinus meneruskan sekolah di SMA Budi Utomo, Jakarta pada tahun 1951. Pada tahun 1948, Ursinus mengikuti pendidikan kepolisian di Yogyakarta dengan tugas awal yaitu melakukan infiltrasi di negara Indonesia Timur. Tahun 1951 sampai 1956, Ursinus mengikuti spesialisasi traffic management
Kemudian pada tahun 1962 sampai 1963, setelah lulus SMA, Ursinus belajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Selanjutnya dia mengikuti tugas belajar di Australia atas biaya Colombo Plan dan Seskopol tahun 1966 sampai 1967. Ursinus pertama kali bekerja sebagai guru sekolah rakyat di Tanjung Os, Pasar Rebo, dan di Tanjung West, Pasar Minggu. Seterusnya Ursinus diangkat menjadi Kepala Sekolah Rakyat Kelabat, Jakarta, juga menjadi guru di Sekolah Rakyat Tokubetsushi. Karena sekolah tempatnya mengajar ditutup, akhirnya ia bekerja di Percetakan Negara. Pada saat itu, Kepala Percetakan Negara dijabat oleh H.P. Tiwa yang masih berkerabat dekat dengannya. Ursinus ikut mencetak uang Republik Indonesia atau yang terkenal dengan sebutan Uang Republik Indonesia atau ORI. Selain itu, ia juga aktif di Gerakan Pegawai Angkatan Muda atau GPAM dan Laskar Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS di Jakarta. Setelah Laskar KRIS menjadi TNI, Ursinus masuk TNI dengan pangkat Kapten dalam Brigade 12 yang kemudian menjadi Brigade 16 tahun 1947 sampai 1950. Brigade 16 kemudian bergabung dengan Wehkreise 3 pimpinan Letkol Soeharto. Ursinus bertugas sebagai Intel tahun 1948 sampai 1949 untuk tugas persiapan serangan umum 1 Maret 1949. Iya. Dalam tugas intelijen, Ursinus bisa masuk ke markas Belanda, bahkan seorang perwira Belanda dipengaruhinya lalu bergabung ke pihak Republik Indonesia menjadi anggota BRIMO. Setelah selesai kursus singkat kepolisian sebagai polisi pada tahun 1949 sampai 1950, Ursinus bertugas di Brigade Mobil Jawatan Kepolisian Negara DKN di Jakarta dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi 2 atau AIPDA. Selanjutnya Ursinus ditugaskan di Motor Brigade Polisi Komisariat Jakarta sebagai pengawal Presiden Soekarno. Tahun 1958 sampai 1959, Ursinus ditugaskan ikut mendukung operasi Sabta Marga 3 untuk menumpas Permesta di Sulawesi Utara. Pada bulan April 1958 diangkat sebagai Kastaf 5 Teritorial Detasemen M Sabta Marga. Bulan Agustus 1958 ia diangkat menjadi pelaksana kuasa perang atau Pekuper daerah perbatasan Indonesia Filipina dengan pangkat Kapten TNI atau tituler di bawah penguasa perang daerah Peperda Sulawesi Utara dan Tengah Merdeka Letkol Rukmito Hendra Ningrat. Tahun 1959 ia dipanggil DKN Pusat untuk selanjutnya ditempatkan di Komisariat Provinsi Kalimantan Tengah dengan pangkat Komisaris Polisi 1. Hanya beberapa bulan bertugas di Kalimantan, ia kemudian ditarik ke Jakarta lagi untuk menduduki posisi sebagai Kepala Polisi Lalu Lintas Komisariat Jakarta Raya dan sekitarnya. Penugasan berikutnya adalah mengajar di Sekolah Angkatan Kepolisian atau SAK Sukabumi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi tahun 1961 sampai 1964. Setelah itu, Ursinus ditarik kembali ke Markas Besar Kepolisian atau Mabak tahun 1964 yang jabatannya adalah Wakil Direktur Lalu Lintas. Setahun kemudian pada tahun 1965, Ursinus diangkat menjadi Direktur Lalu Lintas Mabak, pangkatnya dinaikkan menjadi Komisaris Besar Polisi, Kombes Pol. Setelah mengikuti pendidikan di Seskopol tahun 1966 sampai 1967, ia kembali menjadi Direktur Lalu Lintas Mabak. Pangkat bintang 1 atau Brigadir Jenderal diraihnya tahun 1971. Dari Direktur Lalu Lintas, ia menjadi dosen PTIK pada tahun 1972 dengan pangkat Letkol Kepala. Tahun 1972 sampai 1975, Ursinus ditugaskan sebagai Kadapol 2 Sumatera Utara di Medan dan pangkatnya dinaikkan menjadi Mayor Jenderal atau Irjen Pol pada tahun 1975. Kemudian pada tahun 1977 ia genap berusia 55 tahun memasuki masa pensiun. Meski sudah pensiun, ia masih mendapat tugas sebagai dosen di PTIK sampai tahun 1998. Di luar kepolisian, setelah masa persiapan pensiun, Ursinus pernah menjadi General Manager PT Melintas Utama, agen tunggal internasional Harvester USA yang bergerak di bidang otomotif pada tahun
1976. Setelah berhenti dari PT Melintas Utama, ia mendirikan PT Muntianusa. Ia memutuskan mengundurkan diri karena merasa tidak sesuai dengan hati nuraninya. Pada tahun 1991, ia bekerja di perusahaan tekstil Bhinneka Karya Manunggal. Sejak 1979, Ursinus aktif di Full Gospel Businessmen's Fellowship International atau FGBMFI untuk Indonesia. Tahun 1989 sampai 1998 ia menjabat National President, seterusnya menjadi penasihat Full Gospel, menjadi penasihat paguyuban Ware Praise 3 Yogyakarta, dan pengurus Yayasan Serangan Umum 1 Maret 1949. Bintang jasa dan penghargaan yang dimiliki oleh Ursinus adalah 1. Bintang Bayangkara Nararya, 2. Bintang Bayangkara Pratama, 3. Satya Lencana Perang Kemerdekaan 1, 4. Satya Lencana Perang Kemerdekaan 2, 5. Satya Lencana Sapta Marga, 6. Satya Lencana Yana Utama, 7. Satya Lencana Penegak, 8. Satya Lencana Pancawarsa 2, 9. Penghargaan dari Kentucky State Police Amerika Serikat berupa Honorary Colonel 1963, dan 10. Tanda penghargaan khusus dari The Philippine Constabulary yang diberikan Brigadier Jenderal Fidel V. Ramos. Peran penting Ursinus dalam memajukan kepolisian RI yaitu sejak bulan Desember tahun 1949 menjadi salah satu pengawal Fourider Presiden Soekarno dengan menggunakan motor Harley Davidson bersama Aibda Daan Mogot dan Aibda E.J. Kanter. Selanjutnya sebagai polisi bergabung dengan TNI dalam operasi penumpasan Permesta. Pada masa itu Ursinus menjadi satu-satunya polisi yang menjabat pelaksana kuasa perang di bawah penguasa perang dari daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, yang seharusnya jabatan tersebut harus dipegang oleh tentara. Ursinus menegakkan ketidakadilan dalam pembagian penjualan hasil bumi antar pulau di Sulawesi Utara dengan cara melawan perintah Jenderal A.H. Nasution yang melarang pungutan retribusi dagang untuk daerah. Ursinus menilai bahwa perintah tersebut tidak adil. Jakarta tidak memahami kondisi rakyat di perbatasan. Ursinus menggagas lahirnya penggunaan BPKB, bukti pajak kendaraan bermotor, yang sampai saat ini masih digunakan. Dari pendapatan BPKB, Ursinus membeli tanah lebih dari 3 hektar untuk membangun markas polisi lalu lintas di Jalan MT Haryono tanpa bantuan kepolisian maupun negara. Ursinus kemudian menggagas penggunaan surat tilang yang diadopsinya dari Amerika. Dia juga membangun pusat pendidikan polisi lalu lintas, dan untuk kesejahteraan anggota, Ursinus membeli lahan sebagai tempat beternak ayam, babi, kebun pisang, kebun kelapa, pompa bensin, dan perumahan perwira. Ursinus memprakarsai berdirinya Detasemen Patroli Jalan Raya atau biasa disingkat PJR pada tahun 1966. Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, Ursinus menggagas pembentukan patroli sekolah. Seterusnya, Ursinus ditugaskan menjadi Komisariat Polisi Kalimantan Tengah, Direktur Lalu Lintas Polri, Kepala Daerah Polisi Sumatera Utara sejak November 1972. Wakapolri menawarkannya bertugas menjadi Kepala Daerah Polisi Jakarta Raya, namun dia menolak dan memilih tetap bertugas di Sumatera Utara dengan alasan masa tugasnya tidak lama lagi dan dia akan pensiun. Sebagai pejuang yang pernah ikut perang kemerdekaan, mestinya ia berhak disemati bintang gerilya dan status veteran. Oleh jasanya yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, Ursinus layak mendapat gelar pahlawan nasional. Ursinus meninggal tanggal 6 Januari 2012 dan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer pada Minggu 8 Januari 2012. Oke, sekian video pesan kita kali ini. Dan jika ada dari kalian yang tahu tentang sejarah atau kisah atau toko-toko yang berkaitan dengan Sangihe, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya, serta tekan tombol bel notifikasinya agar kalian tahu kapan kita upload video baru.
Sampai bertemu di video besar selanjutnya. Bye. Bojonegoro, Bojonegro. Spesi. Kau ini ada so ini. Ursinus mengikuti spesialisasi Uang Republik Indonesia atau dan Laskar Kebaktian Laknat. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi Indonesia.